after the train. I went over and over and over and over. So many times that it's all a blur now. But however hard I tried, Mayuri would always die right in front of me. Kita sering banget mikir kalau hidup ini bebas. Kita bisa pilih jalan mana yang mau kita tempuh, apa yang mau kita capai, bahkan siapa yang mau kita jadiin teman hidup. Tapi, gimana kalau kenyataannya semua itu cuma ilusi? Gimana kalau setiap keputusan yang kita anggap sebagai sebuah pilihan sebenarnya udah ditentukan dari dulu? Kayak naskah drama yang udah kita baca, tapi kita nggak sadar kalau kita cuma jadi aktor yang nggak bisa ngubah apapun. No matter what I try, she keeps on dying. I don't understand. What is this? Is this the choice of Steins? No. No, it's not. Get out of your damn head, Okabe. None of that crap is real. Not the organization, not Steins Gate, none of it. Okabe Rintaro, si ilmuwan gila yang sering mikir kalau dia bisa melawan waktu dan mengubah masa lalu. Di awal, dia merasa bisa nyelamatin orang, bisa mengubah takdir, seperti superhero dalam hidupnya sendiri. Tapi, semakin dia coba mengubah apa yang sudah terjadi, semakin dia ngerasa kalau justru dia yang dikendalikan oleh waktu. Setiap perubahan yang dia buat, malah membawa luka baru. Okabe sadar, bukan dia yang pegang kendali, tapi waktu yang memegang kendali atas hidupnya. Mungkin yang kita sebut free will atau kehendak bebas, itu cuma mimpi buruk yang nggak bisa kita bangunin. Dan ini bukan cuma cerita Okabe Rintaro. Ada Satoru dari Erase, Subaru dari ReZero, Madoka di Madoka Magica. Mereka semua punya satu hal yang sama. Mereka diberi kesempatan buat ngulang, buat mengubah takdir, buat melawan apa yang terjadi. Tapi setiap kali mereka coba melawan takdir, mereka malah nyadar satu hal yang bikin sakit. Semakin mereka berusaha ngelawan, semakin dalam mereka terjebak dalam lingkaran takdir yang gak bisa mereka kontrol. Seolah-olah takdir itu udah nulis skrip hidup mereka, dan mereka cuma ke bawah arus. Ocarine, look! It's the first star of the night! Dalam filsafat, ada istilah yang disebut sebagai determinism atau determinisme. Ini adalah ide kalau segala hal, termasuk pilihan kita, udah ditentukan oleh sebab akibat yang terjadi sebelumnya. Nah, kalau kalian nonton video ini, mungkin kalian merasa bebas memilih. Tapi, sebenarnya kalian cuma mengikuti skrip dari semesta. Di sisi lain, ada yang namanya free will atau kehendak bebas, yakni ide kalau kita punya kontrol penuh atas hidup kita. Kalau kita bisa memilih, kita bisa jadi penulis dari hidup kita sendiri. Seolah-olah kita punya kesempatan buat menulis ulang naskah hidup kita yang udah ditentukan. Tapi intinya, mana yang benar? Apa kita bebas atau semuanya cuma skenario yang udah disusun jauh sebelum kita lahir? Tapi apa jadinya kalau kita sadar setiap pilihan yang kita buat selalu berujung sama? Madoka misalnya, dia berusaha keras buat nyelamatin teman-temannya, tapi selalu gagal. Berkali-kali dia coba, tapi dunia tetap berputar dengan cara yang sama. Atau Subaru, mungkin kalian ingat, dia yang mati bangkit, tapi setiap kali dia ngulang siklus hidupnya, dia cuma makin ngerti kalau enggak semua hal bisa ia kontrol. Keputusan apapun pada akhirnya selalu mengarah ke satu titik yang sama. Mungkin kita nggak sepenuhnya bebas. Mungkin dunia ini nggak kasih kita banyak pilihan. Tapi yang kita punya di tengah skala keterpantasan itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kita nggak bisa ngubah semuanya, tapi kita bisa memilih cara kita merespon hidup ini. Mungkin itu yang namanya kebebasan sejati. Bukan tentang memilih jalan yang ada, tapi tentang sadar kalau jalan yang kita lewati bukan segalanya. You're too late, Subaru.
Di dunia yang penuh ketidakpastian dan pengaruh besar dari takdir, mungkin yang bisa kita kontrol hanyalah langkah kecil kita. Itu pun sudah cukup. Mereka tetap berdiri, tetap berjuang, meskipun tahu dunia mungkin nggak bisa mereka ubah. Mereka nggak lagi mikir soal pilihan yang harus diambil. Mereka cuma berani jalan, meskipun takdir mungkin nggak berpihak. Karena mungkin di dunia anime, sama seperti di dunia nyata, kadang yang kita butuhkan bukan pilihan itu sendiri, tapi keberanian untuk tetap melangkah. Itu mungkin satu-satunya kebebasan yang tersisa. Dan mungkin itu yang bikin kita manusia. Karena meskipun takdir udah nulis cerita kita tetap bisa nentuin gimana kita jalani ceritanya. Dan seperti biasa, terima kasih. Okay, Rem, let's go.